Dongkol, RT 7 RW 1, Pademangan, Jakarta Utara menjadi tempat kejadian perkara dugaan peluru nyasar yang menimpa bocah 11 tahun berinisial IA. Di tempat saya berdiri kali ini merupakan titik lokasi kejadian perkara yang menimpa Iqbal pada malam 17 Juni 2020 lalu ketika bermain bersama dengan teman-temannya didapati peluru di punggung kanannya. Seorang anak diduga menjadi korban peluru nyasar saat bermain di wilayah Pademangan, Jakarta Utara. Kejadian itu terjadi pada Rabu 17 Juni 2020 malam. IA, bocah berumur 11 tahun yang sedang asik bermain bersama teman-temannya, tiba-tiba IA merasa seperti ada sebuah benda yang menepuk punggungnya. Karena saking serunya bermain, IA tak memperdulikannya. Ibunda IA baru menyadari anaknya mengalami luka tembak pada esok paginya. Kronologinya jam 9 malam, ayahnya mau berangkat kerja, saya di dalam lagi bantu dia ngerjain tugas. Dia keluar mungkin ngeliat temennya, dan cuma dari arah belakang dia datangnya. Ya itu karena ngeliat itu temennya rame, ya dia ngeliat temennya kakinya sakit, dia datengin, mungkin ditanya-tanya, dia jongkok, habis jongkok berdiri, nah itu kenanya di situ, seperti ada yang pukul kenceng, dia juga sempat kesel, mungkin ya siapa yang mukul, bunyi juga, lama-lama kayaknya kesakitan kali ya, dia duduk, temannya ngeliat bajunya bolong, dipegang berdarah, terus dibuka, ternyata lukanya bolong. Tak hanya orang tua IA yang merasa penasaran, kami pun demikian. Dari mana datangnya proyektil itu hingga melukai seorang warga? Di sekitar tempat kejadian perkara, berdasar penelusuran kami tidak menemukan adanya lokasi tempat latihan menembak. Bahkan berdasarkan keterangan saksi pada malam hari itu pun, warga sekitar tidak mendengar suara letusan yang memantik keributan. Yang dapat kami temukan di sekitar tempat kejadian perkara yakni berupa parkiran truk-truk yang berada persis di bawah jalan tol yang akan menuju Ancol. Atas kejadian ini, 10 orang warga memberikan keterangan kepada pihak kepolisian. Jadi kami sudah memeriksa 10 saksi, yang pertama adalah orang tuanya dari anak itu, terus kemudian rekan-rekannya, teman-temannya yang pada saat itu berada di sana yang sedang main dengan si korban. Terus kemudian saksi yang lain, contoh seperti ada penjual makanan yang ada di wilayah situ, sama ada beberapa supir truk yang biasa mangkal di dekat-dekat jalan sana. Jadi supir truk itu kita meminta keterangan terkait dengan apakah ada suatu hal yang terjadi di sekitar tempat mereka waktu berada di sana. Jadi total yang sudah kami periksa ada sekitar 10 saksi. Dari keterangannya yang orang tua maupun dari teman-temannya sama ya, mereka juga tidak mendengar suara letusan ataupun suara keributan yang ada di sekitar sana. Pihak kepolisian pun terus melacak dari mana datangnya timah panas itu melalui uji balistik dari Laboratorium Forensik Polri. Kita lakukan prarekonstruksi di TKP, kita gunakan teknologi juga. Kita gunakan kamera drone sehingga kita bisa melihat asal muasal benda tersebut itu dari mana. Dan benar, hasil sementara prarekonstruksi dari arah atas sudah memperbesar radius penyelidikan kita sampai dengan 2 km. Tidak ada, Pak. Tidak ada tempat pelatihan atau dugaan-dugaan lain lah terjadinya ada letusan. Pelaku dalam peristiwa IA ini semestinya mudah ditemukan.
karena tidak semua warga negara Indonesia memiliki izin untuk menyimpan dan menggunakan senjata api. Itu sederhana, tapi harus cepat, yaitu kemudian menemukan pelaku yang menembakkan peluru. Awalnya mungkin bisa uji balistik, dan kemudian dari situ terlihat kaliber berapa, jenis senjata apa, dari sudut berapa ditembakkan gitu ya. Nah, kita belum bisa kemudian menyatakan bahwa itu peluru nyasar karena kemudian harus menunggu uji balistik dulu. Untuk peluru itu ada potensi untuk memantul, maka tentunya harus dilakukan sesuai dengan standar. Kalau tidak, tentunya orang bisa dihukum karena lalai yang mengakibatkan orang luka-luka, bahkan nyawa bisa hilang. Siapa yang memiliki harus didata ulang, perlu lihat juga apakah mereka sudah cakap dalam mengendalikan senjata api itu, dan seterusnya. Nantinya juga harus pengaturan ini harus dilakukan secara ketat, karena kemudian memberikan izin senjata api berarti kita harus memastikan bahwa tidak terjadi kesalahan dalam penggunaannya, yang lagi-lagi biasanya korbannya adalah anak kecil yang tidak jarang membuat hilangnya nyawa seseorang. Ya, terungkap aja tuh siapa yang bertanggung jawab. Dan sejauh ini kan kita nggak, untungnya suami ada asuransi perusahaan karena BPJS kan nggak cover. Pengen ketangkap aja gitu, terungkap aja siapa pelakunya.